Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andi Lesmana dengan NIM 0497315569. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kode pemrograman aplikasi manajemen perpustakaan yang telah saya buat menggunakan pemrograman Java. Nah, aplikasi ini dibuat sebagai tugas praktik pemrograman basis desktop untuk tugas 2-nya. Oke, sekarang kita akan coba langsung melakukan penjelasannya. Yang pertama, struktur dari program ini itu terdiri dari dua struktur, yaitu struktur kelas buku dan kelas main. Nah, untuk struktur kelas buku itu untuk mempresentasikan data dari setiap buku. Lalu untuk kelas main itu untuk mempresentasikan pusat yang berfungsi sebagai pusat logika pemrograman pengolahan menu utamanya. Saya jelaskan untuk sedikit untuk kelas buku, yaitu judul, penulis, kategori itu saya menggunakan string. Lalu untuk tersedia itu saya menggunakan boolean. Karena untuk menunjukkan status buku bisa dipinjam atau sedang dipinjam. Karena setiap objek buku dibuat menggunakan konstruktor menerima 3 parameter utama, yaitu judul, penulis, dan kategori. Lalu selanjutnya untuk fitur utama, yaitu kelas main. Yang pertama, kita menggunakan Java Util Array List dan Java Util Scanner. Nah, di sini pun eh, langsung masuk ke, nah ini untuk yang di sini, ini untuk menampilkan, nanti itu di menu utama, kita menampilkan tampilkan daftar buku, pinjaman, nomor 2 itu pinjam buku, kembalikan buku, manajemen buku. Ini untuk nanti menunya seperti akan menambahkan, lalu untuk apa? Seperti untuk menghapus, menambahkan, mengedit. Lalu yang kelima itu untuk menu untuk keluar atau pilihan untuk keluar. Ini akan menampilkan menu. Nah, selanjutnya fitur pada inisialisasi buku. Nah, ini akan menampilkan mulai dari judul, penulis, dan kategorinya. Selanjutnya fitur ataupun di bagian tampilkan daftar buku, ini akan menampilkan buku yang tersedia apapun yang sedang dipinjam beserta informasi penulis dan kategori bukunya ya. Lalu selanjutnya kita lanjut ke pinjam buku. Nah, di sini akan menampilkan, nah, jika selesai, ketika kita akan misalkan memasukkan ini apa, salah satu nomor dari pembukuan ini, misalkan Laskar Pelangi itu ada di nomor 1 ya. Nah, nanti ketika kita akan memasukkan nomor, misalkan nomor 1, lalu kita akan 1, dan dia akan mengulang kembali, masukkan yang mau dipinjam lagi. Nah, ketika sudah mengambil data yang akan dimasukkan dengan mengambil penomoran buku yang ada di sini, maka akan menampilkan kembali menu ini. Dan ketika setelah selesai, atau kita ketik selesai, ataupun ketik 0, maka akan keluar dan kembali ke menu utama. Lalu jika misalkan dalam buku, misalkan bukunya tidak tersedia, maka akan menampilkan buku yang akan dipinjam itu sedang dipinjam dan direkomendasikan untuk meminjam buku yang lain. Nah, akan tetapi untuk untuk misalkan ketika akan meminjam itu datanya di data buku ininya tersedia, maka respon dari input kita yang dari sini itu akan menampilkan buku berhasil dipinjam. Nah, nanti selanjutnya akan mencetak stok bahwa kita sudah meminjam buku yang ada di sini, misalkan contoh tadi Laskar Pelangi, telah berhasil dipinjam dan akan ditampilkan stok. Lalu
eh, fitur kembalikan buku. Nah, untuk pengembalian buku ini ada beberapa logika, yaitu nanti ketika misalkan kita, untuk yang ini, ketika kita misalkan memasukkan input penomoran yang buku yang dipinjam itu tidak ada, maka akan menampilkan tidak ada buku yang sedang dipinjam. Ketika kosong dan tidak ada ya. Ketika salah, eh, akan ditampilkan nomor tidak valid. Oh, mohon maaf, revisi untuk yang ini, jika memang tidak ada apa, buku yang kita pinjam, tidak ada yang minjam misalkan, ini maka di sini akan kosong. Tapi ketika ada yang dipinjam akan menampilkan misalkan nomornya, lalu kita diperintahkan untuk memasukkan buku apa, nomor buku yang sudah dipinjam dan akan dikembalikan. Ketika nomor yang diinput kita tidak valid, maka akan mendapatkan respon nomor tidak valid. Nah, selanjutnya sini akan menampilkan perihal keterlambatan jika misalkan ada. Di soal kita diberikan ketika kita mengembalikan buku lebih dari 1 minggu, maka akan dikenakan denda sebesar Rp5.000. Dan ini perhitungannya. Lalu selanjutnya akan menampilkan struk kembali. Ketika pengembalian, entah itu kita akan mendapatkan misalkan denda ataupun tidak ya. Nah, untuk manajemen buku sendiri, ini nanti akan ada keluar menu kembali ketika kita akan memilih ke menu admin. Itu kita akan beri pilihan 4, misalkan menambahkan buku, mengubah buku, menghapus, lalu kembali ke menu sebelumnya. Ketika kita memasukkan yang salah dengan parameter yang salah, maka akan menampilkan respon tidak valid. Nah, selanjutnya untuk ketika kita akan menambahkan buku, contoh misalkan kita akan menambahkan buku, nah di dalam penambahan buku ini nanti akan muncul judul, lalu baru kita akan ke line selanjutnya itu penulisnya siapa, kategorinya apa, nanti akan mendapatkan respon buku berhasil ditambahkan. Nah, selanjutnya untuk ubah buku ya, untuk mengubah informasi tentang buku. Nah, pertama kita akan disuruh untuk memasukkan nomor buku yang akan diubah. Contoh tadi nomor 1 Laskar Pelangi misalkan. Nanti kalau misalkan tidak sesuai, maka di luar dari nomor penomoran yang ada di sini, maka akan mendapatkan respon tadi nomornya tidak akan valid. Selanjutnya untuk daftar buku nanti akan seperti ini ya, penampilannya nanti akan seperti yang di sini. Selanjutnya untuk fitur hapus buku, nanti akan ditampilkan daftar buku, lalu kita akan diminta misalkan buku mana yang akan dihapus. Nanti kita akan coba ketika kita sama kita berikan logika if di sini, ketika tidak apa, tidak mendapatkan nomor yang ada sesuai data, maka akan memberikan respon nomornya tidak valid. Nah, di sini juga untuk memvalidasi agar tidak terjadi kesalahan. Nah, di sini kita memberikan question lagi. Ketika kita membeli yes, maka buku akan berhasil dihapus. Nah, ketika kita misalkan memilih no atau n, kita akan membatalkan menghapus bukunya. Baik, sekarang kita akan coba untuk memulai uji cobanya. Oke, yang pertama kita tunggu terlebih dahulu. Oke, kita akan coba di sini kita untuk menampilkan buku, maka daftar bukunya akan ditampilkan. Nah, selanjutnya ini kan kita ada kurang lebih ada 16 buku, dari nomor 1 sampai 16. Selanjutnya kita akan coba untuk meminjam buku, pengetesan untuk peminjaman buku. Nomor 2, nah nanti kita akan diberikan kembali daftar buku yang ada. Contoh kita akan meminjam nomor 1,
Lalu misalkan ketika kita akan misalkan meminjam lebih dari satu buku, kita coba masukkan nomor 2. Oke, sudah berhasil dipinjam. Nah, dikarenakan kita sudah selesai untuk meminjamnya, kita pencet 0. Maka akan kembali ke menu utama. Selanjutnya kita ke menu nomor 3, ke menu kembalikan buku. Nah, kita diberikan daftar ada 2 yang kita pinjam berarti. 1 Laskar Pelangi, 2 Bumi Manusia. Misalkan kita akan memasukkan 1 dan 2. Maaf, salah. Kita akan kembalikan buku. Nomor 3. Kita pertama misalkan kita masukkan untuk pinjam buku. Lalu kita misalkan pinjam nomor 1. Lalu kita ketik 0. Oke, stroke untuk peminjaman keluar, yaitu kita pinjam untuk Laskar Pelangi. Nah, ketiga kita coba untuk mengembalikan. Kita masukkan lagi nomornya nomor 1. Nah, di sini kita akan menguji untuk penghitungan keterlambatan. Misalkan contoh kita terlambat selama 10 hari. Nah, maka denda akan tertulis 15.000 dikarenakan kita terlambat selama ditambahkan 3 hari dari misalkan 7 hari ke atas. Nah, 1 harinya itu 5.000, maka akan dikalikan 3. Selanjutnya untuk pengujian manajemen buku. Nah, di sini kita bisa menambahkan buku, mengubah dan menghapus. Contoh kita akan menambahkan buku. Kita asal saja misalkan A, misalkan BB, CC. Nah, di sini kita coba kembali terlebih dahulu, lalu kita tampilkan. Maka kita akan cek apakah daftarnya akan ada. Oke, ada di nomor 17 ya. Nah, nomor 17 ini saya akan coba untuk menghapusnya. Dikarenakan salah input. Oke, kita sudah ke menu admin, lalu kita akan misalkan mengubah terlebih dahulu. Oke, mana yang kita mengubah? Kita akan masukkan nomor kembali, itu nomor 17. Contoh judul barunya itu dari buku AA itu misalkan analisa algoritma. Lalu misalkan penulisnya misalkan Bambang B. Misalkan kategori bukunya yaitu misalkan pendidikan. Status ketersediaan kita tulis saja karena kan pasti tersedia. Oke. Sini akan memberikan respon ketika kita sudah selesai, itu akan menampilkan respon buku berhasil diubah. Lalu kita akan coba untuk menghapus buku, misalkan buku ini sudah tidak ada di perpustakaan, maka kita akan coba mana nih misalkan yang akan dihapus, contohnya di nomor 16. Oke, dan akan menampilkan konfirmasi kembali apakah benar-benar akan yakin menghapus. Misalkan ketika kita tidak, maka penghapusan akan dibatalkan. Tetapi ketika kita memasukkan Y atau yes, maka akan melanjutkan untuk menghapus buku tersebut. Kita akan coba menghapus nomor 16. Oke, yes. Oke, buku telah berhasil dihapus. Lalu kita kembali ke menu utama dan kita tampilkan daftar buku kembali. Apakah nomor 16 masih ada? Nomor 16 sudah terganti oleh analisa algoritma. Jadi untuk tadi yang dihapus itu kan sebentar di daftar juga Sapiens. Nah, sekarang sudah tidak ada dan penggantinya untuk nomor 16 yaitu analisa algoritma. Baik, selanjutnya kita coba untuk keluar dan program akan tertutup. Demikian dari saya, mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan ada banyak kesalahan dalam kata-kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.